Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asnahul Maimanah dengan NIM 201240038. Kelas 2B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Sebagai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Bapak Haji Agus Gunawan. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian perundang-undangan. Yang kedua, pengertian pengelolaan pembelajaran. Ketiga, pendidikan agama Islam. 4, kurikulum. Yang kelima, tenaga pendidik. 6, peserta pendidik. Dan yang terakhir yaitu tentang Peraturan Kementerian Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Pertama, yaitu perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Untuk itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah pada tanggal 6 Desember 2010. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah segala usaha, peraturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Yang keempat, yaitu kurikulum. Kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu kelima, tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 6, yaitu peserta didik. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa setiap peserta didik dapat sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang ketujuh yaitu Peraturan Kementerian Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuan ini memberikan pemahaman dan makna adanya iktikat baik pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan agama di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengayomi pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi,
kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi, lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi. Ada beberapa landasan tentang pendidikan agama yang penting untuk diajarkan di sekolah. Pertama, landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan. Realisasi untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan pendidikan agama. Kedua, landasan konstitusional. Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berlandasan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ketiga, landasan sosial religius masyarakat Indonesia yang sejak dulu dikenal dengan masyarakat religius atau beragama. Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah bertujuan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sekaligus pembentukan akhlak mulia, sehingga peserta didik memiliki daya tangkal untuk melakukan filterisasi terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai bidang ilmu yang dipelajarinya, atau budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.